Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat komunitas terapis Indonesia yang disayang Allah, alhamdulillah sehat ya. Dan kita sekarang ada di bagian berikutnya dari obrolan-obrolan kita. Tapi sekali lagi mohon untuk difahami, Mbak Nuning adalah teman ngobrol dan berbagi terkait suara, bukan terapis suara, oke? Terima kasih banyak Mas Romi, Mas Irwan Dwi Kustanto, dan Mas Lutfi, serta teman-teman lain, sahabat surgaku, sahabat KTI yang penuh dengan kepedulian. Jawaban pertanyaan-pertanyaan atau obrolan kita tetap dikemas dalam waktu 15 menit ya. Yang belum kesempatan di obrolan ini berarti ada di kesempatan berikutnya. Saya akan ke Mas Saiful dari Sidoarjo. Kados pundi kabaripun? Saya nggih, alhamdulillah. Pertanyaannya tentang emotional freedom technique. Apakah yang kita lakukan itu seperti emotional freedom technique itu? Jawabannya versinya sih enggak ya. Karena EFT yang dihadirkan oleh Gary Craig dari Amerika Serikat itu dengan ketukan-ketukan khusus pada bagian tertentu di wajah kita dan di bagian lain dari tubuh kita. Sementara yang kita lakukan adalah pijit terapi seperti yang biasa dilakukan, tetapi yang senada adalah bahwa yang kita lakukan juga untuk menyelaraskan emosional dan fisik melalui kalimat-kalimat yang kita ucapkan, yang kita harapkan dapat membantu melalui pikiran-pikiran dari klien kita, bersamaan dengan terapi pijit yang membantu tubuh klien. Jadi kesamaannya ada pada mempengaruhi sistem energi tubuh kita yang menyelaraskan klien dari gangguan fisik sekaligus juga gangguan emosinya. Sebagaimana kita tahu bahwa emosi yang negatif, entah itu kecewa, marah, sedih, penyesalan, atau apapun juga, biasanya mengganggu sistem energi tubuh kita. Nah, kalau terapi pijit yang kita lakukan dibarengi dengan memperbaiki mindsetnya, memperbaiki emosinya, menumbuhkan keyakinan akan kesembuhan, tentu akan sangat bermanfaat, bukan? Jadi terapi pijat kita untuk fisik, kalimat atau narasi yang kita sampaikan selama terapi berlangsung itu untuk penyelarasan atau peluruhan emosi yang berada di dalam bawah sadar klien. Kalau dari data yang pernah saya baca sih Mas Saiful, suara yang kita keluarkan itu dapat menggetarkan pasien dan memunculkan keseimbangan bagi pasien. Misalnya, pada tingkatan tertentu, maka vibrasinya akan berbeda-beda. Semakin tinggi level energi suatu emosi, maka akan semakin baik bagi kualitas kehidupan seseorang, baik pada aspek pencapaian duniawi ataupun juga spiritual. Beberapa emosi ini biasanya terkunci di pikiran bawah sadar kita dan terus akan ada di sana sampai ia dipadamkan. Nah, kunci untuk bisa menikmati hidup lebih baik adalah dengan menetralisir emosi negatif yang ada di dalam pikiran bawah sadar, naik ke level energi yang lebih tinggi. Dan untuk emotional freedom teknik ini, kayaknya Mas Irwan, halo, Mas Irwan Dwi Kustanto bisa nambahin penjelasan untuk hal ini deh. Halo Mas Irwan, ditunggu ya. Oke, Mas Saiful, matur nuwun je. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian yang kedua dari Mas Rosihan di Lamongan. Terus pundi kabaripun? Aman terkendali nggih? Mas Rosihan bertanya tentang bagaimana cara kita melatih agar suara kita bisa menimbulkan getaran yang dapat memberikan efek positif pada pasien. Karena nggak semua orang punya vokal yang oke.
Dan agar suara dapat memberikan rangsangan secara fisik atau non-fisik pada pasien, dapat membantu proses penyembuhan, itu bagaimana? Mas Rosihan, Allah mengaruniai kita suara yang beragam. Ada yang merdu, ada yang melengking, ada yang serak, ada yang bermacam-macam. Nah, suara yang efektif itu suara yang disampaikan dengan nada yang rendah, karena di samping akan memberikan rasa tenang, suara dengan nada yang rendah juga memunculkan warna wibawa. Dan satu yang pasti adalah berbicara merupakan proses mental yang kita lakukan pada level kesadaran, yang kita lakukan dengan memilih kosakata yang ada di dalam kamus mental kita. Kamus mental kita terkait dengan berbicara adalah kamus mental emosional, intelektual, dan spiritual. Kita gunakan, kita pilih, kita sesuaikan dengan kondisi emosi pasien atau klien kita. Dan orang itu akan menangkap adanya kepribadian yang hidup di balik tuturan kita. Karena suara merupakan cermin jiwa kita. Orang akan menangkap dari tuturan kita, apakah kita pribadi yang penuh dengan kepedulian dan kasih sayang, penuh kesungguhan. Sebab sebaik apapun kata-kata yang diucapkan, kalau di balik sang penutur ada kepribadian yang tidak positif, entah itu keangkuhan, kesombongan, atau sok tahu, itu akan dirasakan oleh orang yang mendengar. Kita sering kan merasakan saat mendengar seseorang bicaranya keren banget, tapi kok terasa cuma sebagai pencitraan ya. Jadi nggak kayak beneran gitu, nggak beneran sekeren apa yang dituturkannya. Jadi terkait dengan ini, kalau kita punya niat yang tulus untuk membantu pasien menyelaraskan emosinya dengan menggunakan nada yang rendah, lembut namun mengandung kepastian, sehingga dapat mempersuasi dan mensugesti pasien. Ya, Mas Rosihan, kurang lebih seperti itu. Salam buat Soto Lamongan ya. Kemudian dari Mas Rizky, jauh nih di Toraja. Umbanaku wa kareba, sehat ya? Pertanyaannya, sejauh manakah suara itu dapat memberi pengaruh pada pasien kita? Saya bukan terapis, tetapi hanya mijit ya. Sejauh mana suara berpengaruh pada jiwa pelanggan dan membuat pasien bersemangat kembali? Bung Rizky, kita memang tidak memiliki nada suara yang sama. Cara berbicara kita juga nggak sama satu sama lain. Bahasa yang kita gunakan juga nggak sama. Semua punya kekhasan masing-masing. Namun bahwa cara kita berbicara dapat mempengaruhi pasien, ini berlaku untuk siapapun. Siapapun dengan suara seperti apapun yang ingin membantu mengoptimalkan kesembuhan pasien. Karena bicara soal suara, seperti di awal obrolan kita kemarin, sepanjang perjalanan hidup kita, suara yang membantu terpenuhinya kebutuhan kita kan. Rengekan pada saat kita masih bayi, masih anak-anak, ibu langsung mendekat. Ketika merajuk, membujuk ibu untuk membelikan mainan atau coklat, semua bisa kita dapatkan. Atau pada saat kita mulai remaja, bagaimana pergaulan dengan teman-teman jadi akrab, karena ada kehangatan di dalam nada suara kita, ada kepedulian. Ingat waktu mau PDKT dengan yang kita taksir? Iya, itu juga dengan menggunakan nada suara yang berbeda kan? Jelas beda sekali cara kita berbicara dengan tukang parkir dibanding dengan pasangan kita kan? Jadi intinya, Bung Rizky, mengapa suara dapat memberikan pengaruh pada pasien sama dengan pengaruh yang ingin kita tumbuhkan pada orang-orang di sekitar kita di dalam perjalanan hidup kita. Suara yang dapat memberi pengaruh pada pasien kita untuk bisa mengoptimalkan proses terapi penyembuhan yang kita lakukan tentu adalah suara yang juga hangat bersahabat. Suara yang mampu mensugesti kesembuhan
Itu dengan menggunakan kalimat-kalimat yang positif. Kemudian suara kita juga dibalut dengan kepedulian, berbingkai dengan harapan atau doa kepada Sang Penyembuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita pilih kata-kata yang mendukung kebutuhan pasien terkait dengan kegelisahan emosinya yang sudah kita gali sejak obrolan kita di awal sebelum terapi kita lakukan. Karena gangguan fisik itu sangat erat sekali kaitannya dengan kondisi emosi yang bersangkutan. Ya, Bung Rizky, sebagai pemijat itu juga terapi sama aja sih ya. Terapi eksternal itu yang kita imbuhkan dengan terapi internal. Terapi eksternalnya pijit, terapi internalnya berupa kalimat-kalimat yang bisa mendukung kesembuhan. Kalimat yang menggunakan kata-kata positif. Kalimat yang disampaikan dengan penuh kepedulian, sekali lagi karena orang bisa menangkap adanya kepribadian yang hidup di balik tuturan kita. Ya, kalau kita cuma basa-basi orang tahu, tapi kalau kita menyampaikan sesuatu secara bersungguh-sungguh dengan nada yang nyaman, penuh dengan kepedulian, insya Allah pengaruhnya akan sungguh luar biasa, merasuk ke dalam subconscious mind atau bawah sadar dari pelanggan kita, membuatnya lebih bersemangat dan yakin bahwa Sang Maha Penyembuh sedang bersamanya dan menyembuhkan segala sesuatu yang membuatnya merasa tidak nyaman. Oke, Bung Rizky, selamat melangkah lebih lanjut, wahai pemula yang penuh semangat. Sahabat-sahabat komunitas terapis Indonesia, saya akan ke Malang nih, jalan-jalan ketemu Mas Ridwan. Pertanyaannya, bagaimana kita menyampaikan afirmasi kalau suara kita kurang memadai? Atau bagaimana kalau klien atau pasien kurang pendengarannya? Mas Ridwan, mudah-mudahan ya, kita bisa sampaikan pada sahabat kita yang merasa suaranya kurang memadai, bahwa suara yang Allah karuniakan kepada kita, alhamdulillah ya, karena banyak saudara kita yang justru pita suaranya gak berfungsi kan. Semoga kekurang memadainya suara kita tidak akan terlalu mengganggu keyakinan kita di dalam membantu menyembuhkan pasien atau pelanggan melalui terapis yang kita lakukan. Mas Ridwan, orang dapat menangkap adanya kepribadian yang hidup dari tuturan atau kalimat-kalimat kita. Itu merupakan satu hal yang tidak bisa kita nafikan. Kalau kita gak punya kepedulian, gak punya kesungguhan dalam membantu, suara kita cuma sekedar penyampai kata-kata yang keren, indah, tapi tanpa dibungkus dengan kepribadian, tanpa kehangatan dan kasih sayang. Kalau ini yang melatar belakangi tuturan kita, efeknya akan berbeda, akan menjadi sangat positif, lebih meyakinkan bagi pasien untuk sembuh. Untuk itu gunakan suara dengan nada yang rendah, karena nada rendah membuat orang berpikir bahwa kata-kata kita merupakan kata-kata atau hal yang penting dan perlu untuk mereka dengar. Kemudian pertanyaan kedua, kalau yang kita hadapi adalah klien yang gambarannya seperti petani wutun ya, kita memang harus menggunakan bahasa yang mereka gunakan. Bahasa daerah kah? Bahasa sehari-hari mereka? Karena kalau kita gunakan itu akan masuk ke bawah sadar, kemudian mempersuasi serta mensugesti dengan lebih mudah dibanding kalau kita menggunakan bahasa Indonesia yang baku dan sempurna misalnya. Ya, menggunakan bahasa yang mereka fahami, memilih kalimat-kalimat positif yang sesuai dengan emosi yang mereka rasakan, yang dapat kita peroleh informasinya pada saat mereka menguraikan keluhan di awal pertemuan kita. Jadi, kalau gambarannya seperti yang Anda bilang menghadapi klien yang mewakili sosok petani wutun atau siapapun, kita harus menggunakan bahasa yang mereka gunakan agar bisa difahami dengan sepenuh hati. Jadi ketika terapi sudah berlangsung beberapa saat misalnya, kita bisa sampaikan, alhamdulillah
sampun sae aliran darahipun Pak, menika sampun langkung sekeco. Alhamdulillah. Kemudian tambahkan hal-hal yang memang perlu kita sampaikan. Nggih, Mas Ridwan, monggo gunakan bahasa yang dipahami oleh pasien atau klien kita. Teman-teman komunitas terapis Indonesia yang disayang Allah, sudah 15 menit lewat 20 detik. Kita sambung lagi nanti di sesi berikutnya ya. Alap-alap hinggap di atap, jangan dilempar dengan batu. Salah khilaf mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.